Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait materi kedua pada termodinamika. Oke, kali ini kita akan lebih membahas kepada teori gas ideal. Nah, di sini sebelum menjajaki ke teori tersebut, kita harus mengenal terlebih dahulu hubungan antara tekanan dengan temperatur. Ya, apabila kita melihat pada benda, ya gambar di samping sini ya, jadi ada suatu benda berupa kotak di dalamnya ada, anggaplah yang biru ini fluida air gitu, kemudian ada bola ya, bola rigid yang dia volumenya tetap di dalamnya ada gas. Nah, apabila kita panaskan, ya kita memberikan uh, panas kalor misalnya ke dalam sini, maka otomatis temperatur airnya akan meningkat sehingga membuat uh, gas di dalam bola ini akan naik. Nah, temperatur gas naik menyebabkan uh, tekanan pada gas tersebut juga naik. Tapi karena volumenya tetap, maka yang perubahan yang terjadi adalah temperatur dan tekanan. Ya, nanti dalam alat ukurnya akan menunjukkan jarum tekanan yang mengarah ke nilai yang lebih tinggi. Nah, pada saat temperaturnya diturunkan, misalnya dimasukkan ke dalam freezer, didinginkan ya, maka otomatis air akan mendinginkan gas yang ada di dalam bola ini sehingga temperaturnya turun dan juga tekanannya akan turun gitu ya. Tekanannya akan turun dari sebelumnya. Nah, apabila gas yang dicoba di dalam uh, kotak ini atau percobaan ini dengan berbagai macam jenis gas, anggap gas 1, gas 2, gas 3, misalnya gas 1 oksigen, gas 2 nitrogen, gas 3 karbon dioksida, misal ya. Dan pada saat dipanaskan suhu derajat 100 derajat Celcius, nilainya tekanannya segini gitu ya. Gas 2-nya segini, gas 3 dan diturunkan di 0 derajat Celcius, tekanannya turun dan seterusnya diturunkan lagi gitu ya dengan menggunakan nitrogen cair misal sehingga didapatkan tekanan segini. Nah, pada saat didapatkan data tersebut kemudian ditarik garis lurus dan dilakukan ekstrapolasi, maka akan ketemu pada satu titik, yaitu di sini adalah titik 0 derajat Kelvin ya, atau suhu 0 mutlak gitu. Kemudian dari sini kita mempunyai kesimpulan bahwa ternyata pada saat kita menaikkan temperatur, maka tekanan akan naik. Pada saat kita menurunkan temperatur, maka tekanan turun, gitu ya. Nah, ini berlaku pada gas, ya. Dan sifat ini merujuk kepada gas ideal, tetapi tidak berlaku pada air, ya. Air ada sedikit anomali, ya. Jadi pada saat kita menaikkan temperaturnya dari 0 derajat, anggap di sini adalah volume, ya. Kemudian pada saat dia 4 derajat Celcius, ya, dia air tersebut memiliki densitas tertinggi atau kerapatan yang paling tinggi. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini. Volumenya turun, nanti setelah di 4 naik lagi ke atas terus sampai 100 derajat Celcius. Sehingga pada posisi ini kalau dibandingkan densitasnya dengan 0 derajat atau es, maka air dengan suhu 4 derajat Celcius mempunyai densitas lebih besar dan volumenya lebih kecil dibandingkan dengan air yang masanya 1 kilo yang dalam keadaan beku ya. Jadi volume air 1 kilo yang dibekukan pada suhu 0 derajat Celcius itu lebih besar volumenya dibanding dengan air 1 kilo di pada temperatur 4 derajat Celcius. Nah, jadi 1 liter ya pada posisi ini 1 liter air setara dengan 1 kilogram
masanya. Jadi massa airnya 1 kilogram ini setara dengan, jadi volume 1 liter beratnya mendekati 1 kilogram untuk air pada temperatur ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari konsep gas tadi yang dimana temperaturnya naik, maka tekanannya akan naik juga, gitu ya. Maka apabila kita buat grafik ya, anggaplah volumenya kita buat konstan seperti ini, kemudian jumlah gasnya juga konstan, sehingga kita bisa mengotak-atik temperaturnya. Nah, pada saat temperaturnya kita naikkan, maka nilai tekanannya akan naik ya. Anggaplah dari sini tekanan awal, di sini tekanan awal, misal tekanan awalnya segini, misal ya, didapatkan jumlah molekulnya dibikin konstan, kemudian temperaturnya segini gitu ya. Kemudian kita naikkan temperaturnya sehingga tekanannya juga ikut naik dengan catatan volumenya konstan. Nah, pola ini kalau dibuat matematis akan membentuk formulasi seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah untuk gas yang di dalam kontainer atau wadah tertutup gitu ya. Jadi di mana tekanan akhir dikali dengan volume akhir dibagi dengan temperatur akhir setara dengan tekanan awal dikali dengan volume awal dibagi dengan temperatur awal. Oke, contoh. Nah, misalnya ada contoh seperti ini, tentukanlah temperatur akhir. Nah, kalau seperti ini, maka kita tentukan dulu persamaannya ya. Persamaannya anggap tekanan awal dikali dengan volume awal saya tulis sebagai 1 di sini, per temperatur awal setara dengan tekanan kedua, volume kedua per temperatur kedua atau yang akhir. Nah, di sini yang kita ketahui apa saja, ini sudah dapat informasinya, kemudian volume informasinya adalah dia isokorik atau tidak ada perubahan volume atau konstan, kemudian temperaturnya berubah. Oke, kita cari tekanannya dulu ya. Diketahui adalah rasio tekanan, maka rasio ini adalah rasio P1 berbanding P2, kita bisa menulisnya P1 per P2 sama dengan 0,2 ya. Maka yang kita cari adalah P2-nya karena P1-nya sudah diketahui. P1 dikalikan 0,2. Mohon maaf. adalah P1 dibagi 0,2 sehingga kita dapatkan sini 7,5 atm. Nah, sekarang kita masukkan di sini ya. Karena tadi di sini tidak terjadi perubahan volume, maka V1 sama dengan V2 sehingga kita bisa menghilangkan faktor untuk volume. Sehingga tersisa adalah P1 sama dengan P2 per T1 sini dibagi dengan T2. Nah, yang dicari adalah temperatur akhir, maka sama dengan P2 dikalikan T1 per T2. Oh, mohon maaf. Per P1 ya. Nah, kita perbaiki. Dan kita dapatkan seperti ini. P2-nya adalah 7,5 dikalikan dengan temperaturnya adalah yang pertama, temperatur pertama 25 derajat Celcius dibagi dengan tekanan
awalnya adalah 1,5, sehingga kita dapatkan di sini adalah 125 derajat Celcius ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah gula tidak berubah. Pertanyaan selanjutnya, nah, jika 100 gram gas oksigen dimasukkan pada suatu kontainer bervolume 600 cm3, berapakah tekanan gas pada saat temperatur 150 derajat Celcius? Oke, yang perlu diingat, konsep yang kita gunakan adalah konsep gas ideal. Sehingga kita masih menggunakan persamaan yang sebelumnya ya, di mana gas ideal P dikalikan tekanan dikalikan dengan volume sama dengan nRT ya, karena di sini kita tidak mengetahui tekanan akhirnya berapa gitu ya, dan itu yang dicari. Kemudian volumenya sudah ada, kemudian temperaturnya diketahui satu gitu ya, jadi tidak ada keadaan awal dan akhir. Jadi kita gunakan yang ini karena informasi yang kita ketahui seperti itu. Kemudian dari sini kita harus konversi dulu beberapa satuan. Contoh volume ya, 600 cm3 kita harus menjadikan meter kubik. Berarti 600 dikali dari cm3 ke meter kubik, berarti dia harus kali 10 pangkat min 6. Kita dapatkan 6 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Ya, jadi untuk volumenya dalam standar internasional gitu ya, menggunakan meter. Kemudian 150 derajat Celcius kita harus konversi ke Kelvin, sehingga temperaturnya menjadi 150 plus 273 derajat Kelvin, sehingga kita dapatkan 423 derajat Kelvin. Nah, kemudian informasi yang belum kita dapat adalah molnya. Ini kan mol ya, ini mol. Maka mol sama dengan massa dari O2 karena gas oksigen dibagi dengan massa relatifnya. Ya, massa O2 kita jadikan kilogram. Jadi 100 kali 10 pangkat minus 3 kilogram dibagi dengan berapakah MrO2. Nah, MrO2 atau massa relatif molekul O2 adalah yang sudah kita ketahui sebelumnya dari video sebelumnya adalah 3,13. Oh, mohon maaf, itu molnya ya, adalah 32 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per mol, sehingga kita dapatkan sini 3,13 mol. Nah, untuk menentukan mol sudah kita pelajari di materi ke-1. Nah, tinggal informasi dan data ini kita masukkan di sini. P sama dengan 3,13 dikali dengan konstanta gas ideal yaitu 8,31 ya, dikali dengan suhunya dalam Kelvin
423 Kelvin dibagi dengan volumenya. Volumenya adalah 6 kali 10 pangkat ini minus 4. Sehingga kita dapatkan di sini 1,83 kali 10 pangkat 7 Pascal. Dan ini bisa kita rubah menjadi atmosfer, yaitu 181 atmosfer. Nah, ini adalah tekanan gasnya di dalam kontainer saat temperatur 150 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalam proses gas ideal, ya, dalam sistem gas ideal terdapat beberapa proses dasar, yaitu ada isokorik, isobarik, dan isotermal. Isokorik, ya, berarti volume yang konstan. Korik adalah volume, iso adalah sama atau konstan. Jadi barik itu tekanan, maka yang konstan adalah tekanannya. Thermal itu merujuk kepada kalor atau panas, maka temperaturnya yang konstan, ya. Nah, untuk memahami kita lihat gambar di bawahnya. Nah, di sini pada volume konstan, jadi volumenya dibuat konstan di dalam kita masukkan dalam box suatu gas gitu ya, kemudian kita beri api atau kita panaskan gitu ya. Kemudian gara-gara itu volume gasnya dia tidak bisa mengembang karena dibuat kotak, dibatasi oleh volume kotak. Kemudian temperaturnya akan naik dan tekanannya akan naik. Bisa dilihat di sini perubahan tekanan gitu ya. Nah, karena perubahan tekanan tapi volumenya tidak naik, maka gambarnya dalam grafik ataupun kurva PV, ya, P ini adalah pressure atau tekanan, V ini adalah volume, maka bentuk grafiknya seperti ini, ya, dari P1 yang lebih rendah ke P2 lebih tinggi, ya. Pada pembahasan pekan selanjutnya ini akan dibahas bahwa pada saat ini tidak ada usaha yang dihasilkan karena tidak ada perubahan volume atau tidak ada perubahan panjang. Oke. Jadi diingat kalau misalnya tekanannya berubah tetapi volumenya konstan, maka pada sumbu volume maka dia hanya ada satu nilai memanjang seperti ini. Jika tekanannya berubah dan volumenya konstan, dia hanya mempunyai nilai di satu titik volume. Nah, kemudian isobarik, yaitu tekanan yang konstan. Nah, misalnya di atasnya diberi piston gitu ya, kemudian gasnya di sini kita panasi, maka pistonnya akan terdorong. Nah, tekanannya akan tetap, tetapi volumenya naik dan temperaturnya otomatis juga naik. Sehingga kita gambar di sini bentuknya adalah tekanannya yang tetap. Nah, dia memiliki nilai tekanan di satu titik. Seperti itu. Kemudian isotermik, temperatur konstan, ya. Jadi misal keadaan pistonnya di atas kemudian ditekan gitu, kita beri usaha sehingga dia menekan gas yang ada di dalam dari volumenya V1 yang lebih besar menjadi V2 yang lebih kecil volumenya. Nah, sehingga itu tadi tekanannya juga berubah tapi temperatur tidak berubah. Nah, pada temperatur yang tidak berubah atau temperatur konstan, gambarnya bisa dibuat seperti ini. Nah, perubahannya terjadi pada volume dan tekanan, ya, atau pressure. Nah, kalau misalnya ada beberapa sistem, ada beberapa temperatur maksudnya, biasanya ditulis ada temperatur 1, temperatur 2, temperatur 3, temperatur 4. Ya, itu penulisan temperatur karena di sini gambarnya 2 dimensi saja. Jadi setiap garis merah ini mewakili dari temperatur yang berbeda.
Tetapi kalau misalnya nilainya hanya berada di garis merah salah satu saja, misalnya di T1 hanya bergerak di sana, maka temperatur di T1 di sini selama dia titiknya di sana temperaturnya konstan. Walaupun volumenya berubah dan tekanannya berubah. Oke, kita lihat kasusnya. Contoh seperti ini, ya. Kalau misalnya menemukan kasus seperti ini, ya, kalau eh, tidak ada informasi grafik, maka kita harus membuat grafik terlebih dahulu, gitu, karena akan sangat memudahkan kita. Oke, kita cermati soalnya. Pada keadaan pertama, ya, gas tekanannya 2 atmosfer. Ini keadaan pertama, tekanan gasnya 2 atmosfer. Dan temperaturnya 200 derajat Celcius. Maka temperatur di sini saya tulis 200 derajat Celcius. Jadi T1 ini 200 derajat Celcius. Kemudian dia mengembang, gitu kan, karena 200 derajat Celcius tadi membuat dia mengembang dengan temperatur konstan. Temperaturnya masih di T1 atau 200 derajat Celcius, masih karena berada di garis yang ini ya, T1. Tetapi volumenya berubah dan tekanannya berubah. Nah, volumenya berubah, sini diketahui volumenya menjadi 2 kali dari volume awal. Nah, titik 2. Keadaan 2 titiknya sini. Kemudian dia terjadi kompresi, ya. Kompresi berarti volumenya mengecil pada tekanan yang konstan. Nah, tekanan konstan berarti dia nilainya di salah satu saja gitu ya. Di salah satu nilai tekanan, dia jadi garisnya lurus gitu. Nah, otomatis ini juga menyebabkan terjadinya perubahan temperatur, tapi kita tidak tahu temperaturnya. Itu yang kita cari nantinya. Nah, berapakah temperatur dan tekanan akhir? Oke. Ada baiknya tadi ya, sebelum kalau misalnya di kasus tersebut tidak ada kurvanya, kita harus membuat kurvanya. Oke, kita coba jawab. Maka model yang kita gunakan masih tetap yaitu model gas ideal gitu. Sehingga kita bisa menentukan modelnya gas ideal ya. Kita gunakan persamaan gas ideal. P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Nah, di sini kita cari tekanan P2 dulu. Karena nanti apabila kita mengetahui tekanan di sini, kita akan mudah mendapatkan tekanan di titik 3 karena nilai tekanannya sama. Oke, P2 sama dengan apa? T2 dikalikan P1. Di sini adalah T1 per P2 dikalikan P1. Ya kan? Nah, pada saat dari 1 ke 2 ini adalah isotermik. Isotermik berarti temperaturnya sama, T1 dan T2 sama, maka ini akan nilainya 1. Kemudian volumenya berubah. Nah, volumenya berubah. Di mana P2 adalah 2 kali P1, maka di sini P1 ini 2 kali P1. Ya, P2 sama dengan 2 kali P1 dikalikan tekanan pertama P1. Sehingga kita dapatkan setengah ya. Ini bisa coret. Setengah P1-nya adalah berapa ATM? Kita cek. Oh, 2 ATM. Sini ada 2 ATM dikalikan 2, maka tekanan di titik 2 ini atau P2 sama dengan 1 ATM. Oke. Karena P2 dengan P3 ini adalah sama atau isobarik, P2 sama dengan P3 isobarik, sehingga nilainya juga sama, 1 ATM. Kita dapat tekanan terakhir 1 ATM. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari temperatur. Nah, masih kita gunakan persamaan gas ideal. Sekarang cari temperatur yang ketiga. Maka di sini P3 volume 3 dibagi temperatur 3 sama dengan
T2. Nah, ini 2 ya. Nah, sini kita ketahui T3 sama dengan P3 per P2, ya kan? Dikali dengan P3, di bawahnya adalah P2, dikalikan dengan T2. Oke. Nah, kemudian karena ini adalah isobarik, ya, P3 dari 2 ke 3, dari 2 ke 3 ini adalah isobarik, maka ini nilainya sama dan pasti menghasilkan nilai 1. Tertinggal P3 per P2 dikalikan T2. Nah, kita ketahui ternyata dari 2 ke 3, dari keadaan 2 ke keadaan 3, volumenya kembali ke awal. Dari awalnya 2 kali volume awal menjadi 1 kali volume awal. Jadi otomatis, nah di sini V3 sama dengan V1. Kalau misalnya saya rubah jadi V1 ya, V2 ini berapanya V1 tadi? V2 adalah 2 kali V1. V2 sama dengan 2 kali V1, ya kan? Tadi mengembang 2 kalinya, maka V2 2 kali. Di sini adalah 2 kali V1 dikalikan T2-nya. T2 berapa? Adalah sama dengan T1, yaitu karena dia masih isotermis di 200 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita coret, kita dapatkan setengah kali 200 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Dan ini adalah nilai dari T3. Jadi pada saat di sini nilainya adalah temperatur T3 ini 100 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi demikian materi kedua. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya nanti dilanjutkan pada materi ketiga. Terima kasih.